wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pelantikan PAW Kepala Desa Lalangkabung, Kecamatan Pelalawan ini membawa keberkahan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Desa Lalangkabung. Amin. Dengan syukur pada Allah, mari kita berselawat kepada besar Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, hadir di sini Bapak Indra Kampe, hadir juga Bapak Indra Mansur, hadir juga saya lihat mantan anggota DPRD Pelalawan Bapak Tengku Khairil. Saya hormati juga Kepala Dinas yang hadir, Kepala Dinas PMD Pemerintahan Desa. Silakan berdiri Pak Nopri. Pak Nopri ini sekarang bapak-bapak ibu-ibu semua, sekarang kita di seluruh desa ada namanya pendamping siaga. Pendamping siaga, ada pendamping siaga di sini hadir. Ya, itu pendamping siaganya yang akan mendata tentang orang miskin, bahkan mendata warga, ekonomi warga seluruh desa di Kabupaten Pelalawan. Jadi mendata anak yatim, ini juga pendamping siaga yang mendata bantuan. Coba kalau ada pendamping siaga datang ke rumahnya ataupun apapun, yang namanya survei datang ke rumahnya dari pemerintah, biasa survei ekonomi, itu masyarakat coba kita belajar menjawab dengan jujur. Paham nggak? Jawab dengan jujur. Kalau ditanya di situ misalnya contohnya datang pendamping siaga, saya pun nggak tahu pertanyaan dia apa, tapi ini perkiraan saya saja. Contohnya ditanya penghasilan ibu sebulan, bapak sebulan kira-kira berapa? Misalnya contoh 1 juta sampai 1,5 juta, 1,5 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, 5 juta sampai 7 juta, atau 7 juta seterusnya. Biasanya banyak yang mau menjawab itu yang paling bawah biasanya. Ya kan? Berapa Pak? Berapa ya? Berapa Bu penghasilannya? Berapa ya mau dibuat? Akhir dipilih yang nomor 1 tadi, betul nggak? Betul? Ah, kan jujur semua kalian kan? Berarti banyak bohong selama ini. Ketahuan. Berapa penghasilannya? Nomor 1 1 juta sampai 1,5 juta. Nomor 2 1,5 juta sampai 3 juta. Padahal penghasilan kita belum tentu segitu. Padahal mungkin penghasilan kita 3 juta. Penghasilan kita 4 juta, 5 juta. Ternyata dia punya kebun sawit sekapling. Ya kan? Punya kebun sawit 2 kapling. Kok sedikit kali Pak? Kebun aku 1 hektar cuman. Padahal kebun sawitnya udah 4 hektar, 5 hektar. Salah memberikan data, tidak jujur menjawab data. Itu kalau bahasa saya sama tidak mau menolong orang miskin. Kalau Bapak Ibu mau nolong orang miskin, dimulai dari jawablah dengan jujur pertanyaan kalau ada pendamping yang masuk mendata rumah kita masing-masing. Mau? Siap? Bapak-bapak Ibu semua? Ya. Yang saya hormati juga, ini sini hadir juga Kepala Dinas Sosial. Silakan berdiri, Pak Dr. Ewin Romel. Dr. Ewin Romel ini Kepala Dinas Sosial. Ini bantuan-bantuan PKH, BPMT itu pendataannya di beliau. Dan bahkan bantuan janda tua ya. Bantuan janda tua itu pendataannya sama Dr. Erwin Romel ini. Itu melalui pendamping siaga. Nanti duitnya dari beliau yang mengasih. Tapi janda tua. Disuruh data itu janda tua pendamping siaga. Bukan janda muda. Ya. Yang dikasih baru janda tua. Hadir juga Kepala Dinas Kesehatan. Ini Kepala Dinas Kesehatan. Ini yang program kita lagi berjalan. Saya sampaikan di seluruh masyarakat Lalangkabung kepada kepala desa, perangkat desa, RT RW, kepala dusun,
ketua BPD semuanya saya sampaikan, sekarang pemerintah Kabupaten Pelalawan bagi masyarakat yang tidak punya BPJS, pengen berobat, tunjukkan KTP Pelalawan, hari itu juga BPJS-nya langsung aktif dan gratis, sudah ditanggung pemerintah Kabupaten Pelalawan. Mereka sakit ternyata ekonominya lemah, mikir biaya, mau urus BPJS tunggu 16 hari baru aktif, ya kan, mau ngurus jam kesda udah sampai di rumah sakit, napas sudah satu-satu, menjelang surat keterangan miskin keluar, pensiun kawan. Kalau sekarang tidak, tunjukkan KTP Pelalawan, jam itu juga BPJS-nya langsung aktif dan tak perlu nunggu 16 hari. Dan iurannya pun sudah ditanggung setiap bulan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sebenarnya, kalau ada yang nunggak, tapi jangan sengaja nunggak. Kalau ada memang sudah nunggak, terlanjur nunggak, itu akan diperhatikan juga oleh pemerintah nanti. Hadir juga di sini Kepala Dinas Perkebunan, silakan berdiri. Pak Akhtar, ini yang ngurus bantuan-bantuan banyak di sini. Bantuan perkebunan. Kalau yang punya kebun sawit, urusan pupuk dengan beliau nih. Urusan pupuk, bantuan pupuk gratis yang akan diberikan pemerintah ini beliau ini. Syaratnya harus mau didata. Ya, masyarakat di sini harus mau didata. Kalau nggak mau didata, tidak mungkin bisa dapat. Harus mau didata. Maka pendamping siaga sudah data, ini pendamping siaga. Coba berdiri pendamping siaga. Sudah didata. Banyak di sini. Hah? Banyak yang tak mau atau banyak yang ini? Tak mau didata? Banyak? Udah didata? Aman? Aman. Kalau aman lah tuh. Saya kalau begini ini saya langsung tanyakan biar selesai masalahnya. Daripada saya ceramah bubui-bui di sini nanti masalah tak selesai. Betul tak? Ya. Hadir juga di sini ada kepala dinas lagi. PUPR. Ini PUPR mengurus jalan-jalan. Pak Kades, Pak Camat, Rangkat. Bahkan sekarang bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita ini lagi proses menuju kota kabupaten pintar itu. Sekarang kita sudah punya aplikasi namanya Klik Pelalawan. Klik Pelalawan itu, di situ bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa melaporkan. Jadi kalau saya mau cek kinerja kepala dinas ini, namanya Pak Joko ini, nanti ibu lapor misalnya jalannya rusak di Lelangkabung, ibu fotokan masuk di Klik Lapor. Di Klik Lapor itu ada di situ lapor. Misalnya lapor mau ngurus KTP, mengurus KK tak selesai-selesai misalnya. Jalan rusak, bidan desa tak muncul-muncul misalnya. Bidan desa di sini. Mana bidan desa? Hadir bidan desa? Bu Kapus? Hah? Oh di Posyandu. Misalnya contoh begitu. Atau Pak Kades tak ada di rumah. Maksudnya tak ada di rumah itu jangan di desa gitu. Tidak apa-apa, saya buka aja di sini. Atau Pak Camat tak pernah nengok desa kami Pak ya. Tidak apa-apa, laporkan. Boleh di situ karena kita ingin tahu pelayanan. Atau Pak Kapolsek Palu Garang misalnya kan. Ada Pak Kapolsek sini. Ya. Contohnya gitu. Tapi itu yang positif saja karena nanti masih itu cuma gurauan saja. Tapi yang pastinya menyangkut pelayanan pemerintah boleh dilaporkan di situ. Jadi kalau jalannya rusak, ibu foto, laporkan. Nanti saya tahu ada jalan rusak di Lelangkabung, ternyata sudah sekian bulan tidak diperhatikan PUPR. Jadi saya, wah ini bapak kerjanya saya bisa evaluasi kepala dinas. Jadi sekarang mudah. Ibu mau ngecek harga sawit, buka Klik Pelalawan, tahu harga sawit berapa. Jadi di Klik Pelalawan bahkan besok orang mau ngapa-ngapain itu semuanya lewat Klik Pelalawan, aplikasinya. Aplikasinya di Klik Pelalawan. Jadi nanti PUPR silakan kalau ada urusan dengan jalan atau pembangunan bisa lalui PUPR. Ada juga di sini. Ini agak bahaya nih. Silakan berdiri Pak. Kepala Satpol PP. Namanya Tengku Junaidi Sambo. Ya.
Ini Satpol PP. Pemadam kebakaran, beliau ini. Kalau ada rumah pemadam kebakaran, di aplikasi sudah. Nah, kalau ada yang tidak tertib, ini urusannya dengan beliau. Siapa lagi kepala dinas ini? Saya hormati juga Pak Camat, Camat Pelalawan, yang saya harapkan terus bersama masyarakat menata dan membina Kecamatan Pelalawan ini. Hadir juga di sini Pak Kua yang sudah mengambil sumpah tadi, Pak Nasri. Terima kasih. Dan teristimewa buat PJ Kepala Desa sebelumnya. Terima kasih Pak Erwin. Dan tentunya juga kepada Kepala Desa baru yang baru di PAW, Mas Nanang dan istri, dan seluruh kepala desa yang hadir. Saya lupa juga Bu Kapus hadir juga di sini. Ibu Kepala Puskesmas, sekaligus Ketua IBI Kabupaten Pelalawan. Tolong dipastikan Ibu Kapus, bidan-bidannya bekerja. Lansia-lansia itu tolong dipastikan sesuai perintah saya, sekali sebulan yang namanya orang tua, namanya jandoto, lansia, 1 kali sebulan wajib dikunjungi oleh bidan desa. Pak Kades tolong dipantau. Pendamping siaga tolong dipantau. Pak Camat juga dipantau. Artinya bahwa orang-orang tua ini bidannya betul-betul dikunjungi orang-orang tua ini. Minimal cek tensi lah, ya kan? Cek tensi orang tua-tua, dicek tensi sekali sebulan, ya kan? Orang tua-tua itu kalau didatangi sudah senang dia. Lansia itu didatangi senang, dikasih senyuman aja sudah senang dia, ya kan? Datangi, insya Allah mereka bahagia. Mau kalau mereka bahagia, insya Allah umurnya dipanjangkan oleh Allah. Saya hormati juga, saya lupa ada nih Pak Kapolsek rupanya di depannya. Pak Kapolsek yang baik hati, ya, Pak Legito, silakan duduk Pak. Dan Pak perwakilan perusahaan PT RAPP Pak Mabrur, terima kasih sudah hadir. Saya harapkan RAPP sinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, dengan Forkompinda kecamatan, sinergi. Apalagi bicara Lalang Kabung Pak Mabrur, saya sangat berharap ya tidak selalu sering-sering menyampaikan ini kepada perusahaan, karena Lalang Kabung ini ring 1 Pak, ring satunya PT RAPP. Tolong sampaikan ke manajemen, ini pesan Bupati langsung. Bapak silakan rekam nanti, sampaikan ke Bupati langsung, rekam apa yang saya sampaikan ini. Lalang Kabung ini ring 1, berdampingan langsung, tak ada jarak dengan PT RAPP. Maka saya berharap kalau RAPP susah, Lalang Kabung pasti merasakan kesusahan itu. Betul tak? Ya. Kalau ada bau-bau tak sedap, sampai juga ke sini. Kalau ada hal-hal lain, pasti sampai ke sini kesusahan itu. Maka kalau RAPP sonang, buat pula lah di sini sonang. Ya Pak Mabrur ya, tolong diperhatikan khusus ini Pak. Desa-desa ring 1 RAPP ini tolong perhatian khusus, khususnya Lalang Kabung yang saya hari ini hadir. Ini harus jadi perhatian khusus. Silakan nanti bersama dengan kepala desa, camat, apa yang menjadi prioritas. Tapi prioritas utamanya ini pesan langsung Bupati. Saya sampaikan sekarang 2 beban berat saya, tapi 1 sudah bertahap, sudah selesai. Saya sampaikan di mana-mana sekarang. Saya sudah sampaikan, saya buka lagi dengan seluruh pejabat pun saya buka, perusahaan pun saya buka. Saya masih ingat ketika saya mau jadi calon bupati dulu, 2 doa ini selalu saya ucapkan. Saya panjatkan ketika saya sholat sebagai seorang muslim, saya berdoa, ya Allah, kalau jadi bupati baik bagi orang miskin, anak yatim, mudahkan ya Allah. Tapi kalau tak baik, sutunya aku serahkan kepadamu. Karena saya tak pernah berdoa memaksa Allah. Maka ketika saya jadi bupati harus baik bagi orang miskin dan anak yatim. Alhamdulillah sekarang kalau anak yatim sudah
Sekarang seluruh anak yatim di Kabupaten Pelalawan, bapak-bapak, ibu-ibu, di zaman pimpinan Haji Zukri, setiap bulan dapat santunan dari pemerintah. Setiap bulan. Seluruh anak yatim, termasuk janda tua. Itu setiap bulan dapat santunan. Nah, tinggal orang miskin. Maka tadi saya sampaikan dengan perusahaan, masalah kemiskinan dalam kampung ini prioritas utama. Malu, Pak. Saya malu, perusahaan pun mestinya malu. Kalau ada 10-20 orang, apalagi orang mati tak makan, malu gitu, Pak. Kalau ada orang susah juga di sini dalam kampung, ya apa kata orang, Pak Mabrur? Tak, saya selaku bupati ini tanggung jawab besar saya. Jadi saya sekarang memang saya sampaikan di mana-mana, kalau urusan orang miskin, ya saya mohon maaf lah, tak ada gitu bundi-unding lagi. Kalau urusan orang miskin tak ada bundi-unding, tak ada nego bagi saya. Daripada saya pula azab di akhirat besok. Ya kan? Tak ada bundi-unding. Kalau lawan orang miskin, lawan bupati namanya, siapapun itu depan saya. Maka saya minta betul-betul kita serius. Pak Kades yang baru lantik, Pak Nanang, ini orang miskin masalah serius, Pak. Kita jadi pemimpin ini tak lebih dari rakyat sejahtera. Tadi kan Bapak udah baca tadi itu. Sumpahnya demi kesejahteraan rakyat. Itu di dalam sumpah tadi. Jadi yang paling penting itu adalah rakyat sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, bagaimana memperhatikan orang miskin? Itulah tugas pemimpin sesungguhnya. Karena pemimpin sesungguhnya itu adalah rakyatnya sejahtera. Apapun yang kita buat, pendidikan, infrastruktur, kesehatan kita berikan. Sekarang program pemerintah sudah kesehatan, sudah aman. Karena kesehatan sudah, masyarakat tak lagi mikirkan kesehatannya. Karena sakit, tunjuk KTP, aman sudah. Dan tak punya BPJS. Bahkan kita targetkan 2024 Kabupaten Pelalawan ini mudah-mudahan tercapai. Itu bisa 100% Pak Asril. 100% masyarakatnya sudah punya BPJS. Jadi kalau sudah punya BPJS kan tak ada lagi bupati mikir-mikir. Tak ada lagi kepala desa, RT, RW menandatangani surat keterangan miskin. Ya, kalaupun tak bisa 100%, 99, sekian persen. Artinya kalau ada tertinggal 1-2 orang pendatang-pendatang baru, masyarakat baru yang urban ke Kabupaten Pelalawan, itu paling yang kita perhatikan lagi. Nah, Pak Kades dan yang baru dilantik, pesan saya, urus orang miskin, urus orang miskin, urus orang miskin. Anak yatim sudah. Janda tua, bantuan sudah. Tugas Pak Kades pastikan jangan sampai ada anak yatim tak dapat bantuan di sini. Jangan sampai janda tua ada tak dapat bantuan di sini. Bupati sudah siapkan anggaran. Pidato sudah disampaikan. Pendamping siaga ada. Kalau tak dapat juga, tanggung dosanya sama enggak. Ambillah. Anggaran lah mau bagi. Ceramah sudah. Ya kan? Tak juga dapat orang tu lagi. Tinggal, betul tak Pak Ustaz? Tinggal semenggak dosa tu Pak Camat. Pak Camat, Pak Kades, pendamping siaga, RT RW. Karena bupati lah bubui-bui menyampaikan itu. Ini perhatian khusus kita. Jadi bapak-bapak ibu-ibu semua, saya pesan dengan kita semua juga. Selain Pak Kades, Pak Camat, dan seluruh siapapun pejabat yang ada di sini. Termasuk stakeholder perusahaan, toko-toko juga, seluruh toko-toko. Urusan orang miskin itu jangan kalian tumpangkan, cuman pikirnya cuman Kades itu kan tanggung jawab bupati itu, tanggung jawab camat, kepala desa, bukan. Sesungguhnya urusan orang miskin itu adalah tanggung jawab kita semua. Bagi yang muslim itu jelas kewajiban, Bu. Kewajiban sebenarnya menolong orang miskin dan fakir dan miskin. Kenapa saya bilang kewajiban? Wajib, Pak. Kenapa wajib? Karena kita semua orang muslim diwajibkan berzakat. Di dalam zakat ada asnaf 8. Dalam asnaf 8 ada 2 kategori yang namanya fakir dan miskin. Berarti duit itu digunakan membantu orang fakir miskin. Sementara zakat hukumnya wajib. Berarti Allah wajibkan suruh sejahterakan orang lain. Mana yang buat lupa bayar zakat, mulailah bayar zakat lagi. Ya, Langkabung lah banyak bayar zakat di sini nih Pak Kades.
mana toke-toke bayar zakat? Setiap bulan kalau punya sawit, kebun sawit setiap bulan panen, bulan ini bayar langsung. Ya, bulan ini panen sawitnya, berapa panen? Panen 4 ton. Harga 2.000, 8 juta. Nah, kali 2,5%. Ya kan? Berarti sekitar 175.000. Jangan tunggu bulan puasa. Kalau bulan puasa dikumpul sampai bulan puasa jumlah banyak. 175.000 kali 12, 2.200.000. Ya kan? 2.250.000. Maka anak nak mau beli baju baru, empun nak bertukar. Ya kan? Banyak situ akhir kurang hilang. Ini nak bayar zakat. Abang nak beli empun. Kata bini kamu, baju kau helok lah, baju ni bagus, ganti. Sungguh zakat tak bayar. Jadi saya pesan dengan masyarakat sekarang, mana toke-toke sawit, bulan itu panen, bulan itu bayar. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Karena kita tak tahu sedetik pun apa yang terjadi, sedetik, semenit, sehari, sebulan, seminggu, tak tahu. Bisa jadi setelah mungkin bulan ini belum bayar zakat, bulan muka panggil Allah harta tak bersih. Tapi kalau bulan ini dapat duit bayar zakat, bulan muka panggil Allah sudah siap, zakat sudah aman. Ya, karena kita tidak tahu kapan ajal kita dipanggil oleh Allah. Karena ajal tak mengenal usia, tak mengenal si muda dan tak mengenal si tua, tak mengenal si kaya dan tak mengenal si miskin, tak mengenal orang biasa, tak mengenal pejabat. Itulah ajal. Bapak-bapak, ibu semua, benarnya waktu saya singkat hari ini, tapi saya perlu ceramah sikit-sikit lah untuk masyarakat. Maka saya pesan dengan masyarakat, sekarang program pemerintah, saya bilang dengan orang, saya ini yang paling penting rakyat sejahtera. Maka kalau orang banyak tanya-tanya saya bilang saya tak mau bicara kekuasaan lain-lain, tak mau. Yang penting saya jadi bupati rakyat sejahtera, saya bisa menolong orang miskin, anak yatim. Sekarang doa saya sudah satu-satu saya tunaikan kepada Allah. Anak yatim sudah, tinggal nih orang miskin. Maka kita akan banyak program-program baru. Saya pun berpikir program baru bagaimana pembinaan petani. Bahkan kalau di dinas perkebunan itu, kalau ada orang miskin punya lahan tak nak nanam sawit, duit tak ada, itu mulai dari alat sampai bibitnya pun gratis disiapkan, dibantu oleh pemerintah. Mulai dari alatnya itu sampai bibitnya itu kalau orang miskin gratis semuanya disiapkan pemerintah. Itu orang miskin. Kalau yang mampu alatnya bisa, tapi kalau bibitnya tidak. Bibitnya beli paling dengan harga yang murah. Kalau bibit luar beli 50, kalau dengan kadis perkebunan ini saya tunjuk aja langsung. Berapa harga Pak Kades? 30, 40. Ini apa kisah tadi? Mana yang betul nih? 30.000. Bibit sawit subsidi kalau beli dengan dinas perkebunan harganya 30.000. Bapak ibu beli luar 50.000 sepokok. Pemda 30.000 sudah disubsidi. Kalau orang miskin langsung gratis. Kalau miskin langsung gratis bibitnya. Nah, kalau mau silakan nanti hubungi kepala desa lah yang mengatur itu, kepala desa. Pak Camat yang mengatur itu. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka saya pesan kita semua, tanggung jawab orang miskin adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab bupati pasti, tanggung jawab camat pasti, tanggung jawab kepala desa pasti. Tapi sesungguhnya tanggung jawab orang miskin adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu perintah Allah, perintah Tuhan untuk mesejahterakan orang lain. Makanya secara eksplisit langsung disuruhkan kita berzakat, karena duit zakat untuk orang fakir dan orang miskin. Maka bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya pesannya itu, yang penting kita rakyat sejahtera. Karena bupati itu kunci rakyat sejahtera. Percuma banyak-banyak, kalau rakyat susah juga percuma. Ya, maka pengangguran sekarang kita alhamdulillah, kalau pelalawan ini pengangguran turun drastis. Sekarang drastis turun pengangguran kita. Dari 4% tinggal sekarang cuma 2%. Penurunan angka pengangguran. Ekonomi kita bagus, investasi bagus. Jadi jangan sampai rakyat susah. Maka saya pesan juga dengan ibu-ibu, masyarakat, bapak-bapak semua, apa yang saya sampaikan tadi, ini yang penting bagi ibu-ibu itu.
Ibu kalau mau nolong orang miskin gimana cara Pak Bupati? Mau nolong orang miskin, satu, kalau ada bantuan pemerintah, ibu mampu, mereka tidak dapat kasih tahu dengan RT RW, kasih tahu Pak Kades. Anak yatim sebelah rumah, ternyata ditanya dengan ibunya, ada dapat belum? Ditanya, oh belum. Kasih tahu RT RW, kasih tahu Pak Kades, itu menolong mereka. Janda tua juga begitu, mendatangi mereka, ibu sebelah rumahnya, tetangganya, ditanya begitu saja, memberitahu kepada yang lain, itu sama menolong mereka. Selagi pemerintah kasih bantuan itu, maka bisa jadi ibu juga dapat sedekah jariah. Padahal cuma mengasih tahu Pak RT dan Pak RW dan Pak Kades. Ngasih tahu itu saja bisa jadi ibu dapat kategori sedekah jariah yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Apalagi contohnya Pak Bupati, kalau menolong orang miskin, jawablah pertanyaan pendamping siaga dengan jujur. Itu sama nolong. Tapi kalau jawabnya tak jujur, sama tak mau menolong. Kalau yang saya sampaikan tadi, berapa penghasilan Bu? Palinglah 1 juta. Pada penghasilan 3 juta. Jawab dengan jujur. Karena belajar jujur. Saya ini harus sampaikan dengan ibu-ibu semua. Sampai ke bapak-bapak semua. Orang mau marah dengan saya, marahlah. Orang tak suka dengan saya, tak apa-apa. Yang penting Tuhan tak suka dengan saya. Karena saya harus mengingatkan rakyat saya. 400.000 masyarakat Pelalawan ini wajib saya ingatkan semua. Karena itu pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat nanti. Maka saya ingatkan semua. Yang tak bayar zakat, bayar zakatnya. Tugas bupati mengingatkan. Ya, jadi tolong masyarakat juga begitu. Saya selalu sampaikan. Saya juga, ini yang kita, Pak Kades tolong serius. Tolong serius betul. Bagaimana kita memperhatikan orang miskin. Jangan bantuan kita banyak, orang miskin tak dapat. Ya, orang susah tak bisa kita perhatikan. Jangan bantuan bolak-balik itu orang dapat. Ya, Pak Kades tolong. Ya iyo ini cuman masuk iyo ini apa nih? Hah? Ya, Pak Kades, ini serius nih. Saya serius. Karena ini urusan pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Saya selaku bupati perlu menata, membina dan mengingatkan baik pejabat maupun masyarakat. Saya juga tak mungkin membiarkan bapak-bapak kalau ekonominya bagus dapat bantuan pemerintah rugi, Pak. Bapak kalau ada mampu, saya pesan mampu dapat bantuan apapun jenis bantuan pemerintah, ambil bantuan tuh besok paginya hari itu juga datangi orang miskin ini bantuan untuk bapak, cuman masuknya lewat saya. Bapak pun dapat pahala dari Allah. Tinggal nanti datanya. Kalau sudah mampu, Pak Kades saya tidak perlu lagi masukkan data, saya ini sudah mampu. Apakah kita ini, saya kadang-kadang bingung, ini saya ceramah sedikit lah ya, boleh Ibu ya? Boleh? Boleh Pak? Saya ceramah sedikit, tak apa-apa lah. Waktu saya sebetulnya memang padat sekali nih, karena kami dengan Pak Indra Mansur, Pak Indra Kampe ini mau acara lagi. Saya ceramah sedikit. Kalaulah ada kita merasa kita mampu. Kita mampu nih menurut kita ini. Bukan kategori yang tak mampu. Tapi kita dapat bantuan. Kita menerima bantuan. Pertanyaannya, bantuan itu untuk siapa? Untuk orang mampukah atau untuk orang tidak mampu? Orang tidak? Orang tidak? Orang tak mampu. Ternyata kita ambil juga. Berarti kita mengaku orang tidak? Mengaku orang tidak? Kalau mengaku orang tak mampu berarti mengaku orang miskin. Mengaku sama dengan mengaku itu berdoa kepada Allah itu tak selalu dalam bentuk ya Allah jadikan saya, bukan itu saja. Meminta kepada Allah itu bisa dalam bentuk perbuatan. Maka kalau tadi kita bilang orang mampu menerima bantuan tuh masuk kategori orang miskin, berarti dia mengaku Kalau mengaku miskin berarti doanya doa supaya miskin. Mau? Mau tak? Tak mau. Bantuan mau? Lah, bubar balik. Kalau kita mampu,
jangan diambil. Saya pesan, saya perlu mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu semua, supaya saya juga tidak berdosa, karena saya harus mengingatkan orang. Ini penting ibu saya sampaikan, supaya kita coba berubah, supaya kita punya tanggung jawab bersama-sama. Apa yang saya sampaikan tadi, pemerintah sekarang anak yatim diperhatikan, janda tua diperhatikan, berobat sudah gratis, cukup menunjukkan KTP. Apalagi, ya kan? Sekarang tinggal orang miskin gimana mereka hidupnya. Jangan sampai mereka tak makan, jangan sampai anak mereka tak sekolah. Ya Pak Kades, itu Pak Kades. Pak Kades tak banyak, tak usah banyak-banyak beban-beban Pak Kades. Urus orang miskin, itu yang paling wajib dulu. Itu nomor satu. Nomor satu, urus orang miskin. Itu pesan Bupati. Kalau saya sekarang bilang, saya yang paling penting bagi saya adalah rakyat sejahtera. Urus orang miskin, udah selesai. Kalau bagian lain itu pasti, infrastruktur dibangun pasti, pendidikan pasti, kesehatan pasti. Tapi jangan sampai itu kita bangun, orang miskin banyak, percuma. Betul tak? Kita buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Orang miskin banyak juga, percuma kita jadi pemimpin. Mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan buat masyarakat Pelalawan, masyarakat Kecamatan Pelalawan, Desa Lalangkabung, amin. Saya doakan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin. Yang nganggur dapat kerja, amin. Yang jomblo dapat jodoh, amin. Banyak botol jomblo sini. Memang kuat aminnya. Ya, semoga semuanya dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya, amin. Dilindungi oleh Allah, amin. Yang kayu bayar zakat, amin. Ini kurang sedikit nampaknya. Dan Kabupaten Pelalawan diturunkan keberkahan oleh Allah, amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan tahniah selamat buat Pak Nanang Elmanto selaku PAW Kades Desa Lalangkabung periode 2018-2024. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.